Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal PU part 2. Oke, soal yang pertama kita perhatikan di sini. Di sini kita lihat bahwa tirai di sini lihat ya. Tirai itu jendela. Artinya tirai ini menutupi jendela. Berarti di sini kunci menutupi pintu ini tidak menutupi ya. Tikar menutupi lantai tidak. Gorden menutupi ruang tamu, ini juga tidak. Spray menutupi kasur. Berarti ini jawabannya D. Ya, ini penghubungan kata tirai itu menutupi jendela. Artinya yang sesuai di sini adalah spray itu menutupi kasur. Oke, paham kan untuk soal yang pemaduan kata seperti ini. Oke, lanjut lagi soal yang seperti ini. Sipir di penjara. Artinya sipir itu bekerja di penjara. Nah, artinya di sini kita lihat ini kata bekerja. Sipir bekerja di penjara. Kalau polisi itu bekerja, salah ya. Pelayan itu bekerja di restoran. Ya, bisa restoran, bisa tuh banyak ya. Kiper gawang, bukan. Dokter universitas, bukan. Guru bekerja di sekolah. Oke, pasti ini jawabannya sesuai adalah D. Oke ya, paham untuk pemandangan kata seperti ini. Oke, kalau udah paham, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Di soal yang ini kita lihat pulau batu sama dengan berarti di sini pulau merupakan bukan pulau ya, maaf, palu batu. Artinya palu merupakan alat untuk memukul batu, berarti alat untuk memukul. Berarti di sini kita lihat untuk memukul jangka lingkaran salah. Pedang kayu salah ya. Pedang kayu kita lihat ya, kemungkinan pedang sama kayu bisa ukuran enggak, kertas buku enggak, oh berarti ini. Berarti jawabannya ini adalah B. Pedang itu untuk merupakan alat untuk memotong kayu, sedangkan palu ini merupakan alat untuk memukul batu. Oke ya, paham soal yang ini. Lanjut lagi di sini, persamaan kata. Di sini kita lihat tuka. Tuka ini adalah berarti borok. Borok itu adalah penyakit kulit. Tuka ini adalah penyakit kulit. Kita lihat di sini bahwa tuka ini persamaannya itu adalah penyakit kulit. Nah, artinya di sini kita lihat penyakit kulit. Tenggorokan bukan, tuli bukan, parah juga bukan, sakit juga bukan. Berarti borok. Borok ini termasuk penyakit kulit. Artinya ini jawabannya adalah B. Oke, paham ya dengan soal yang ini. Kalau udah paham, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Di soal yang ini adalah lawan kata. Kita harus tahu dulu arti dari surai. Surai, lawan katanya apa? Surai ini berarti bercerai-cerai atau bubar. Ini surai ini artinya bercerai atau bubar. Lawan kata bercerai atau bubar itu adalah apa? Bertemu atau enggak akhir mengalah bercerai. Melarang ini bukan bertemu. Ini jawabannya yang benar adalah berhimpun. Berarti ini jawabannya adalah A. Oke ya. Kita harus tahu dulu arti kata surai. Lanjut lagi dengan soal naas. Naas ini artinya adalah sial. Sial ini sial. Terus ini juga malang. Malang dan celaka. Artinya sial, malang, celaka. Berarti lawan kata sial, malang, celaka. Berarti ini udah bukan. Udah sial udah bukan. Rugi juga bukan. Baik udah bukan. Berarti lawan sial itu adalah untung. Berarti untung itu jawabannya A. Berarti ini yang jawab. Oke ya. Kalau udah paham, kita lanjut lagi soal berikut. Baik, soal berikutnya seperti ini. Kita perhatikan soal yang ini ya. Kita lihat bahwa Pak Derajat berbelanja dengan menggunakan mobil yang dimiliki daya angkut 750 kg. Pak Derajat membeli 3 kuintal gula dan 7 karung beras yang masing-masing karung berasnya beratnya 50 kg. Berat maksimal tepung terigu yang dapat dibelinya adalah berapa? Oke ya, kita lihat ya, ini dia beli paling derajatnya itu 750 sama dengan 3 kuintal gula. Berarti kita lihat dulu ya. Kita misalkan tepung terigunya itu adalah A. Tepung terigu ini kita misalkan sebagai A. Artinya di sini kita tulis 750 sama dengan 1 kuintal ini 100 kilo ya. Jadi ini 3 kali kuintal 100
100 ditambah ini 7 karung, ini berarti ini kita kalikan ini jadi 350 ditambah tepung terigu saya misalkan A. Jadi ini 750 sama dengan 300 ditambah 350 ditambah A. Ini saya jumlahin jadi 750 sama dengan 650 ditambah A. Nah, ini pindahin ke sini. Jadi A sama dengan 750 dikurang 650. Jadi A sama dengan 100. Nah, jadi tepung terigu yang dapat dibelinya, berat maksimal tepung terigu yang dapat dibelinya itu adalah 100 kilo. 100 kilo di sini jawabannya adalah A. Oke ya, paham ini? Jadi kita tahu dulu kintal itu adalah 100 kilo. Kalau udah paham, saya lanjut lagi soal yang berikutnya. Oke, yang soal seperti ini. Sebuah perusahaan melakukan efisiensi di berbagai bidang. Sebanyak 20% dari karyawannya tidak diperpanjang kontrak. Dan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan yang diperpanjang kontraknya, gajinya dinaikkan menjadi 15%. Berapakah efisiensi perusahaan memilih perusahaan jika dilihat dari pengeluaran gaji? Oke, kita lihat dari sini ya. Kita misalkan banyaknya karyawan itu, misalkan ya, banyak karyawan itu saya misalkan C. Gaji masing-masing karyawan itu saya misalkan D. Terus ditanya gaji seluruh karyawan, jadi gaji seluruh karyawan itu jadi C kali D. Jadi ini kalikan sini. Nah, berarti ini kalau seandainya jumlah karyawan itu 20%, berarti jumlah karyawan tinggal sisa berapa? Jadi jumlah karyawan tinggal itu sisa 80% atau 0,8 ya, dari karyawan. C. Terus gaji karyawan sebanyak 0,8% dinaikin 15%. Artinya kita bikin di sini dengan persamaan 0,8 C dikali D itu gaji karyawannya, D ditambah karena dia 15% berarti 0,15 D. Oke ya. Nah, terus kita lihat di sini berarti di sini jadi 0,8 C kali ini tambah ini jadi 1,15 D. Nah, kita kalikan jadi dia 0,92 CD. Oke ya, 0,9 ini kalikan ke sini. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa ini kan 1%, berarti kita langsung aja 1 dikurang dari yang ini 0,92. Jadi ini jawabannya 0,8. Oke ya, 0,8 atau 8%. Nah, di sini harusnya ini bukan 0,08 ya, ini harusnya 0,8. Jadi ini jawabannya adalah, sorry, ini 0,92, oh di 0,08. Ini maaf ya, ini udah benar ya, 0,081 dikurang 0,92 itu adalah 0,08. Jadi jawabannya 8%. Jadi jawabannya adalah A. Paham ya dengan soal seperti ini? Oke, kalau paham, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, baiklah. Di soal ini kita lihat, perhatikan ya. Kita perhatikan soal ini. Soal ini kita lihat bahwa sebuah jam setiap hari terlambat 15 menit. Berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan angka yang benar? Artinya dia terlambat 15 menit. Setiap hari terlambat 15 menit. Berarti setiap hari terlambat 15 menit. Oke. Nah, di sini satu hari itu sama dengan 24 jam dikali 60 menit.
Jadi ini jawabannya 1440 menit. Nah, terus ini waktu yang diperlukan untuk kembali menunjukkan berarti tinggal langsung aja kita bagi aja. Ini dibagi dengan ini. Jadi 1440 dibagi 15. Jadi ini butuh 96 hari. Jadi ini jawabannya adalah C. Oke, paham dengan soal yang ini? Kalau paham, lanjut lagi kita soal yang berikutnya. Oke, baik di soal yang ini kita perhatikan sebuah pabrik menyediakan arang batu untuk memasang 6 buah ketel selama 4 minggu. Berapa lamakah pabrik harus menyediakan arang dan batu supaya dapat dipakai untuk memanaskan 8 buah ketel? Intinya kita langsung bikin aja seperti ini. 6 buah ketel itu 4 minggu. Kalau 18 ketel itu berapa minggu? Sorry. Maaf ya, ini ketel. Ketel. Oke, saya hapus dulu ya. Sorry, salah konsep. Ini kita lihat, ini ketel. Sorry, ketebalan. Ini ketel. Ini minggu. Jadi ini 6 buah ketel itu 4 minggu. Oke. Kalau 18 butuh memanaskan 18 buah ketel, 18 buah ketel ini berapa minggu? Gini ya. Oke. Kita lihat di sini. Berarti di sini untuk 6 buah ini kita membutuhkan 14. Kita membutuhkan 4 minggu. Nah, ke sini ini jaraknya berapa? Kali 3. Berarti ini juga kita kalikan 3. Jadi 4 kalikan 3 adalah 12.000. Gampang kan? Berarti di sini jawabannya adalah B. Oke ya. Nah, lanjut kita lagi soal yang berikut. Di soal yang ini kita perhatikan. Ayah membagi uang kepada 4 orang anaknya. Ya. Anak pertama mendapat sejumlah uang. Ya, anak pertama mendapat sejumlah uang. Anak kedua mendapat sepertiga dari sisa uang. Kita bikin ya. Di sini persamaan ini ya. Anak kedua mendapat sepertiga dari sisa uang. Berarti anak, saya bikin ya, kedua itu sama dengan 1/3 anak pertama. Anak ketiga mendapat 2/3 dari anak pertama. Jadi anak ketiga itu 2/3 anak pertama. Dan yang keempat sisanya. Yang keempat adalah sisa uang. Berarti anak keempat itu sisa. Yaitu 2/5 dari pembagian jumlah pertama. Berarti jumlah uang yang dibagikan ayah itu adalah Rp42.000. Berapa yang diperoleh anak pertama? Oke, dari sini kita lihat bahwa kita lihat dulu cara kita misalkan dulu anak pertama itu mendapat 12.000. Nah, terus anak kedua itu mendapat sepertiga, seperdua ini total. Jadi anak pertama mendapat berapa? Oke. Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita langsung aja, sebenarnya kita langsung aja kan. Kalau misalnya gini, kalau anak pertama mendapatkan 12.000, saya langsung aja ya, anak pertama, ini anak pertama mendapatkan 12.000. Terus anak kedua itu mendapat sepertiga dari anak pertama. Artinya anak kedua itu mendapat 4.000. Nih. Terus anak ketiga itu mendapat 2/3 dari anak pertama. Sudah anak ketiga. Anak ketiga 2/3. Berarti 2/3 dari 12.000 berarti 8.000. Yaitu 2/5 dari pembagian pertama. Jadi anak keempat itu 2/5. Jadi 2/5 kita kalikan 25 jadi 24.000. 24.000. Nah, ini totalnya pas 42.000. Artinya dari sini kita konsep, berarti ini jawabannya kita ambil dari pilihan ganda dari sini dulu, ambil yang paling kecil. Jadi jawabannya di sini adalah D. Jadi tidak perlu kita menggunakan rumus. Jadi kita lihat dulu konsepnya dari sini A, B, dan C, D. Oke ya, berarti ini jawabannya adalah D. Oke, soal yang seperti ini kita lihat ya.
Fani berjalan dari kota A dan kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Fani bila ia kembali dari B ke A selama 3 jam? Oke ya. Berarti di sini, kita perhatiin di sini, kita lihat di sini kecepatan yang pertama kan 85 per jam, terus kecepatan keduanya itu kan selama 5 jam. Berarti kita lihat di sini ini berarti kecepatan pertama kita anggap P1 itu 8 kali 5 bagi 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena kecepatan yang kedua BKA itu 3 jam, berarti ini dibagi 3, berarti ini 40 per 3. Nah, terus kita lihat lagi kecepatan rata-rata dia, berarti kecepatan yang pertama tadi berarti 8 kali 40, 8 ini sama ini, terus yang tadi ini sama ini kecepatan yang kedua ya, untuk yang pertama. Jadi ini langsung aja ya. Berarti di sini 8 kali 5 ditambah 40 per 3 dibagi 5 jam sama 3 jam. Berarti 5 tambah 3. Jadi di sini 40 ditambah 40 per 3 dibagi 8. Berarti di sini jawabannya adalah 80 per 8. Jadi ini saya ulangi 10. Berarti ini kembali kota A. Berapa kecepatan rata? Berarti 10 km per jam. Berarti di sini adalah jawabannya B. Oke ya. Nah, cara pembagian ini hanya adalah per 1. Oke ya, ini anggap aja per 1. Jadi kalau misalnya mau samain penyebut, berarti di sini kita kalikan 120. Berarti 120 per 3 ditambah 40 per 3 bagi kali 1 per 8. Oke ya. Ini kita bisa jadi 160 per 3 ya, 160 per 3 dikali 1 per 8. Ini kan seperti ini kalau dalam pengaliannya. Jadi ini kita bisa coret, ini coret bisa 20 per 3 atau 20 per 3 ya. Ya, di sini tidak perlu lagi. Jadi kita udah tahu bahwa ini dapatnya adalah 80 per 8. Jadi di sini jawabannya adalah B. Ya, paham dengan soal seperti ini. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Oke, soal yang seperti ini. Berapa lama yang diperlukan untuk mengisi penuh air dalam sebuah tangki berkapasitas 3.705 cm kubik jika air tersebut dipompa ke dalam tangki dengan kecepatan rata-rata 300 cm kubik. Oke, di sini berarti tinggal langsung aja ini yang 3.750 dibagi dengan 300. Jadi ini jawabannya adalah 12,5 menit. Paham ya? Tinggal bagi aja. Berarti ini jawabannya adalah A. Oke ya. Jadi tidak terlalu susah dengan soal seperti ini. Jadi kita paham dulu apa maksud dari tujuan soal seperti ini. Udah paham? Kita lanjut lagi. Oke, soal yang berikutnya ini seperti ini kita lihat bahwa Tony bekerja selama 6 jam setiap hari. Mulai pukul 8. Tetapi pada hari ini ia bekerja sampai dengan pukul 15.15. Berapa menit lebih lamakah ia bekerja pada hari? Udah, berarti gini. Di sini apa? Kita lihat aja. 08 kita tambahkan 6 jam. Jadi tambah 06. Berapa menit lamakah? Di sini kita lihat ini, berarti ini jadi 14. 0, 0. Nah, ini 15 jadi ini kurang 14. Jadi ini sama aja dengan 15:01. Jadi 1 jam 15 menit. Sedangkan 1 jam ini adalah 60 menit. Tinggal kita tambahkan 15 menit. Jadi tambah 15. Jadi di sini jawabannya 75. Nah, 75 di sini adalah jawabannya D. Oke ya. Paham dengan soal yang ini? Kalau paham, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Di soal berikutnya ini, kita lihat ini ya. Keluarga Pak Anwar akan berfoto bersama di sebuah studio foto. Pak Anwar mempunyai 2 orang
anak, mereka semua akan berfoto secara berdampingan. Peluang Pak Anwar dan istri berdampingan adalah berapa? Oke, dia ini adalah berapa orang? Satu foto ini 2 orang, anak, terus istri sama Pak Anwar. Jadi ini ada 4 foto. Berarti ini 4. Kita jadi 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini jawabannya adalah 24. Nah, sedangkan kita perhatikan di sini posisi untuk suami dan istri dari kanan. Ini suami eh, suami sama istri paling kanan. Suami ini ya. Ini kan bisa dua. Ini suami sama ini, suaminya sama ini Pak Anwarnya ya. Saya bikin gitu. Berarti posisi bisa dibalik. Jadi ini kita lihat ini kan bisa dibalik ya, bisa 1, 2, 3. Jadi ini bisa kita bikin jadi 3 dikali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Terus dibalik lagi, ini 2 kali. Berarti ini tinggal kita kalikan 2. Jadi ini sama dengan 12. Nah, 12 ini dibagi dengan ini. Artinya 12 dibagi 24. Berarti jawabannya setengah itu. Setengah itu di sini adalah jawabannya. Oke ya, paham untuk soal yang seperti ini. Kalau udah paham, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Oke, baiklah. Di soal ini, sebotol sirup dapat dibuat 80 gelas minum jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1/4 bagian. Berapa gelas minuman diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutan 1 bagian sirup 4 bagian air? Jadi di sini kita lihat ya, kalau misalnya 1/bagian itu, kita lihat sini ya, ini 1/4 itu jawabannya 80. Berarti kita langsung aja 1/5. Jadi ini 1/5 dikali dengan 80 ini, karena 5 bagian. Jadi jawabannya 16. Oke ya. Nah, dari 16 ini kita jumlahkan ke sini. Gampang sih sebenarnya kalau udah tahu konsepnya. Jadi ingat 80 ditambah 16. Ini jawabannya 96 gelas. Nah, 96 gelas itu adalah jawabannya B. Oke ya. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, di soal ini kita mencari derek. Oke ya, kita lihat sini, soal yang ini. Ini yang 10 ini, kita lihat ya, 2, 5, 4, 6. Kita langkahkan 1. Ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 2, berarti ini ke sini juga ditambah 2. Nah, jadi 8 ini kita tambahkan 2. Di 8 tambah 2, 10. Oke, berarti ini jawabannya adalah D. Ya, soal yang ini kita lihat lagi. Di sini kita lihat ya, ini nambah 3, ini nambah 5, ini nambah 7, ini nambah 9, ini nambah lagi berapa? 3 lagi, ini nambah 5, ini nambah 7, berarti di sini nambah 9. Berarti di sini polanya itu 3, 5, 7, 9. Berarti ini 3, 5, 7, 9. Jadi 50 ditambah 9. Di ini 50 ditambah 9. 50 tambah 9 itu jawabannya 59. Oke ya. 59 itu jawabannya adalah E. Oke ya. Paham dengan soal yang ini. Kalau paham, kita lanjut lagi dengan soal yang baik. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Di sini kita lihat ya. Ini 12, 15, 20, 27, 36, 47, 60, 75. Nah, dari sini kita lihat soalnya itu, pertama, ini kita tambah 3, ini tambah 5, ini tambah 7, ini tambah 9, ini tambah 11, ini tambah 13, ganjil ya. Ini tambah 15, ini tambah 17. Oke, maaf, ini tambah 17, ini tambah 19. Jadi 75 ditambah 17 itu jawabannya 92. Nah, 92 ini kita tambahkan lagi 19. Jadi ini jawabannya adalah 111. Nah, di sini jawaban 92 sama 111 itu adalah, ya, paham ya? Pola bilangan seperti ini, jadi satu-satu. Oke, kita lanjut lagi dengan soal cerita seperti ini. Jadi selalu masuk. Kita lihat ya, semua ini
semua apel dari kota M harum baunya. Sebagian yang harum baunya rasanya manis. Semua ini sebagian, semua sama sebagian itu jawabannya sebagian atau ada. Ini konsepnya ya. Arti yang ini salah, oke. Ini juga salah, tak ada. Ini juga salah. Berarti antara C sama D. Nah, lihat di sini semua. Berarti semua apel dari kota M harum baunya. Sebagian. Berarti ini sebagian apel dari kota M baunya rasanya manis. Berarti tak manis. Ada sebagian yang tak manis. Berarti jawabannya adalah C. Kan ini sebagian harum baunya rasanya manis. Berarti sebagian tidak manis. Jadi jawabannya adalah C ya. Paham dengan soal ini? Kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Oke, baik. Soal berikutnya kita lihat di sini. Semua di sini kita lihat ya, semua yang bulat adalah biji. Sebagian biji rasanya pahit. Kan saya bilang tadi semua itu kalau ketemu dengan semua sama sebagian, pasti itu jawabannya ada atau sebagian. Nah, di sini ada atau sebagian. Berarti yang semua salah. Semua salah, 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 salah. Dah, pasti jawabannya D. Berarti di sini jawabannya adalah D. Oke ya, paham? Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Oke, di soal yang ini kita perhatikan. Faris rajin belajar atau dia adalah siswa tidak berkacamata di kelas. Pernyataan inverse. Inverse itu adalah pernyataan dari kebalikan dari suatu pernyataan. Berarti di sini kita lihat ya. Atau ini sebagai P. Sebagai P. Ya, atau dia adalah siswa tidak. Berarti negasi dari Q. Nah, negasi P ini kan negasi P Faris atau enggak kita bikin dari sini. Berarti ini sama aja inverse-nya dari Faris ya. Kita lihat sini ya. Maaf. P ini Q itu sama aja dengan negasi P atau Q. Ini ya. Berarti kalau seandainya maaf ya. Berarti kalau karena ini P atau negasi Q, negasi P atau Q, berarti ini kalau negasi P atau Q, berarti dia kita bisa bikin yang ini negasinya berarti negasi P atau jika negasi P maka negasi Q. Nah, di sini kita lihat jadi ini kita bisa bikin di sini P atau Q ini bisa kita rubah lagi, kita balik, berarti di sini Faris rajin belajar atau dia adalah siswa tidak berkacamata. Berarti ini Faris rajin Faris rajin belajar. Faris rajin belajar, maka Faris berkacamata. Karena ini dia kacamata. Berarti ini Faris belajar, maka Faris kacamata. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah B. Faris rajin belajar, maka Faris siswa berkacamata. Oke ya, kita lanjut lagi. Baiklah, di soal yang berikutnya kita perhatikan yang ini. Di sini kita lihat merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Kalau misalnya merpati terbang ke utara, merpati burung. Berarti adalah beberapa. Semua burung adalah merpati. Tidak ada kesimpulan di sini ya. Tidak semua merpati terbang ke utara, tidak ada kesimpulan. Burung bukan merpati, bukan juga. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Berarti ini beberapa burung merpati terbang ke utara. Berarti di sini adalah jawaban yang benar adalah A. Oke ya. Kita lanjut lagi soal. Lanjut di soal berikutnya ini. Baiklah, lanjut soal ini adalah soal ini kita lihat ini adalah menentukan dari suatu gambar yang berkelanjutan. Kita lihat di soal ini. Ini kota ke sini, berarti dia muter ke sini. Oh, berarti ini kota yang pertama muter ke sini, berarti ke sini. Terus kota yang kedua muter ke sini, terus kota ketiga muter ke sini. Artinya kota keempat muter yang di sini ya. Kalau misalnya saya gambar seperti ini sama ini, berarti kotaknya di sini ya. Berarti kotak di sini kotaknya yang bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah B. Oke ya, paham ya? Saya ambil dari kotak ini dulu. Lanjut lagi soal ini. Oke, di sini lihat ya. Ini kita perhatikan soal yang ini.
Ini gambarnya putih berubah posisi. Berarti ini balikan dia. Berarti ini pasti gambarnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita ambil yang untuk yang mana ini, yang ini, berarti di sini hitam. Ini hitam, ini putih, ya, hitam sama putih. Atau ini berubah atau kebalik ya, hitam sama putih ini. Ini udah pasti salah, ini juga udah pasti salah. Nah, posisinya ini dibalik. Jadi dibalik ketika ini putih ini, jadi ya bentuknya seperti ini. Ini sama, maaf ya, dibalik mas ya. Terus ini juga sama seperti ini. Hitam. Berarti jawabannya itu C, bukan yang A ini. Karena dia harus diputar sama seperti ini, juga diputar juga. Oke, diputar ke situ. Tapi posisinya adalah hitam sama putih. Berarti ini jawabannya adalah C. Oke ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, lanjut dari soal berikutnya ini, kita perhatiin soal ini. Kita lihat ya soal yang ini. Di soal ini kita udah perhatiin bahwa ini hitam, putih. Berarti dia gesernya ke sini. Oke, ini hitam geser ke sini. Berarti ini ke sini, ini ke sini, berarti putihnya ke sini, terus berarti balik lagi ke sini putihnya. Berarti di sini putihnya ya, ini putih. Berarti di sini kalau putihnya di sini ini salah, ini juga salah. Berarti jawabannya antara A sama C. Nah, di sini antara A dan C ini A dan C. Kita perhatiin antara A dan C ini yang hitamnya itu balik lagi ke sini. Berarti jawabannya adalah C. Hanya enggak karena berubah. Oke, jadi jawabannya adalah C. Ya, paham ya? Kita lanjut lagi soal. Di soal ini kita lihat ya. Ini kita lihat bulatan kita bulatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti ini nggak ada bulatan ya. Otomatis ini nggak ada ya. Berarti ini salah. Ini salah. Yang ada antara ini sama ini. Kita lihat ini. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini C. Karena ini 3, ini 4, ini 5. Berarti di sini 6. Terus ininya nggak ada. Dalamnya ada bulatan. Berarti jawabannya adalah C. Oke ya, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Di soal ini kita perhatikan gambar. Berarti kita perhatikan gambar yang ini. Ini dia balik ke sini, ke atas, ke sini. Berarti dia gambar ke sininya udah pasti bentuknya ini muter ke atas, ini ke bawah. Berarti di sini ini udah salah. Ya, maaf ya, ini udah salah. Terus ini juga salah. Ya, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Coba perhatiin aja gambarnya. Dia muternya kemana? Ini berarti kebalik. Sedangkan ini kan muternya ke sini, berarti ini juga kebalik. Jadi ini arahnya berlawanan ke sini. Berarti yang sesuai cuma yang di sini aja. Ini jawabannya adalah B. Oke ya, lanjut lagi soal yang berikutnya. Oke, baik. Soal selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini udah jelas bahwa dan ini 0, ini bulatannya ini 1, terus ini 3, ya, 1, 3, ini 1, ini 3, terus ini berarti di sini bulatannya berapa? Berarti bulatannya itu 5, ya, ini 1, 3, berarti di sini otomatis dia udah mempunyai bulatan 5, ya, berarti 5 ini salah, ini juga salah, berarti ini jawabannya yang benar adalah D. Oke, paham ya? Saya lihat dari bulatan ini juga. Tidak paham, lanjut lagi soal berikutnya. Oke, kita perhatikan gambar yang ini, biar lebih paham lagi. Ini lingkaran ke sini. Hitam ya, berubah posisi, tapi ini di dalam. Berarti ini berubah posisi, artinya ini di luar. Ini di luar, berarti ini yang di luar, tapi nggak hitam. Ini di luar, berarti ini salah. Ini juga salah. Kita lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kita harus lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Ini salah. Terus yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya C. Oke ya, paham ya dengan soal yang ini. Kita lanjut lagi soal yang. Nah, di soal ini kita perhatikan bahwa yang ini hitamnya 2, terus ininya 1, balik. Berarti selanjutnya seperti apa? 1, ini. Kalau dia 3, berarti ini. Oke. Berarti ini kan 2, 1. Berarti 3, 1. Berarti ini 3. Berarti otomatis ini jawabannya ini 1, 2, 3. Nah, ini hitam. Lihat sini. Ini hitamnya 1. Ini 1, 1 hitam. Berarti jawabannya udah pasti ini enggak hitam ya. Berarti ini salah. Ini juga salah. Berarti jawabannya antara B, C, dan D. Nah, lihat sini. Di sini udah satu arah, satu arah, satu arah. Sedangkan ini ada 2 arah, ini 2 arah. Berarti ini harus 2 arah. Berarti katanya ini 1, ini 1. Ini 1 arah, ini 1 arah. Berarti yang 2 arah cuman yang B. Berarti itu jawabannya adalah B. Oke ya. Lanjut lagi soal. Oke, baik. Di soal yang berikutnya ini kita lihat, perhatikan ini. Kita perhatikan bintangnya ini. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, 1, 2. Berarti di sini kita lihat 1, 2, 3, 1, 2. Ini 1, 2, 2. 1, 2, 1 hilang. Oke, hilang 1, 1 ya. Nah, terus yang ini 1, ini 2, berarti hilang 1. Berarti ini hitamnya 3. Berarti yang A salah, hitamnya 3 ya. Hitamnya 3. Hitamnya 3. Ini salah, salah. Oke ya. Terus bintang yang 3 itu lagi. Ini kan 1, 2, ini 1, 1 ya, 3. Berarti ini bintang 3, sorry, ini C-nya harusnya bintangnya 3 ya, maaf. Ini juga salah, ini juga salah. Berarti jawabannya C yang benar. Oke ya. Oke, baiklah di soal yang ini soal seperti ini kita lihat ya. Ini putih, 1, hitam semua. Ini putih hitam, hitam, putih semua. Hitam putih. Berarti di sini antara hitam sama putih. Berarti kalau putih semua udah salah. Yang ini udah pasti salah ya, yang nomor C ini udah salah. Kita yang jawabannya itu. Oke. Di sini, kita lihat di sini. Di sini kotak. Kotak yang ini belum ada ya. Berarti yang kotaknya seperti ini. Kotak. Oke, sudah benar. Oke, ini kotak ini. Nah, posisinya sini sudah ada. Sini kan dia pinggir sebelah sini semua. Sedangkan sebelah sini kan belum ada. Berarti di sini ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Berarti ini jawabannya adalah A. Ya, paham ya? Karena ini di perlawan kata ini kan sudah dapat di sini. Jadi yang belum adalah jawabannya adalah A. Oke, dari sini ini jawabannya A. Oke, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Oke, baik, kita lanjut lagi dengan soal pola bilangan seperti ini. Kita lihat ya, dengan soal pola bilangan seperti ini kita harus pahami benar-benar. Ini kita lihat bahwa 2, 5, 10, 17, 26. Nah, dari sini, ini jaraknya 3. Ini jaraknya 5. Ini jaraknya 7. Ini jaraknya 9. Berarti ini jaraknya adalah 11. Ini jaraknya 13. Jadi, 26 ditambah dengan 11, itu jawabannya adalah 37. Nah, selesai ya. Berarti ini 37. Nah, 37 ini kita lihat sini. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Berarti yang sesuai itu jawabannya antara C sama D. Nah, kita lanjut lagi dengan soal yang lainnya lagi. Nah, berarti 37 ini ditambah dengan yang ini. Jadi 37 ditambah 13. Jadi jawabannya 50. Nah, 50 di sini jawabannya adalah yang C. Yang C ini salah. Berarti di sini jawabannya yang benar adalah C. Oke ya. Paham dengan soal ini? Kalau paham, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Oke, baiklah lanjut lagi soal yang ini. Ini kita lihat 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12. Berarti di sini kita lihat ini ke sini 1. Berarti ini 1 juga. Nah, berarti sini 10 ke 9 ini 1 juga. Berarti ini 9 ke 1 ini juga. Berarti ini 1. 9 dikurangi 1 jadi 8. 8 itu jawabannya adalah C. Jadi ini jawabannya adalah C. Oke ya. Paham dengan soal yang ini? Kalau paham, lanjut lagi soal yang berikutnya.
Oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini kita perhatiin di sini. 7 empat 9 ini berarti ini kuadrat ya, kuadrat. Atau enggak ini akar. Berarti di sini kan akar 49 itu menghasilkan 7. Akar dari 25 itu menghasilkan 5. Dan benar kan di sini satu benar. Berarti 9 ini berarti akar dari 9 itu menghasilkan 3. Berarti jawaban di sini adalah 3. Berarti 3 di sini adalah jawabannya. Oke ya, paham dengan soal ini. Kalau udah paham, lanjut lagi dengan soal yang berikutnya supaya kita lebih paham lagi tentang materi dari PU ini. Oke ya, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi soal yang ini. Tentukan nilai K dari tabel ini. 2, 8, 9, berapa? 6, berapa? Oke, kita lihat di sini ya. 2 itu pangkat 3-nya itu 8. 6 itu pangkat 3-nya itu adalah 216. Artinya ini 2 kali 2 kali 2. Ini 6 kali 6 kali 6. Jadi di sini 9. 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 kali 9. Nah, 9 kali 9 itu adalah 81. 81 kali 9. Jadi kita bikin 81 kali 9. 8 kali 9, 8 kali itu kali 9 kali 1, 9. 9 kali 8, 729. Jadi 729 itu jawabannya adalah oke ya. Oke, baiklah sampai di sini penjelasan dari saya mengenai teks view part 2. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.